Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan semoga umur kita termasuk umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tambah umurnya, tambah amal solehnya, tambah ibadahnya, dan semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meninggalkan bulan Rajab dan sudah memasuki bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban termasuk bulan yang disunnahkan puasa. Oke. Jadi yang punya kebiasaan puasa, alangkah baiknya Rajab banyak puasa, begitu juga di bulan Sya'ban. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membayar zakat. Tapi jangan lupa, di sini kita ingin mengingatkan Bapak Ibu ya. Ada zakat yang memang terkait dengan bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu sebenarnya pun wajibnya bukan di awal Ramadan, wajibnya adalah Ramadan sudah selesai, masuk malam 1 Syawal, itulah waktu wajibnya. Waktu wajibnya di situ. Jadi awal Ramadan itu belum wajib zakat fitrah. Awal wajibnya adalah kalau kita menyelesaikan Ramadan kemudian masuk di malam 1 Syawal, itu baru kita kena kewajiban membayar zakat. Adapun kalau kita membayar zakat di awal tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 15 dan seterusnya, itu sifatnya adalah mempercepat pembayaran. Tapi sebenarnya belum wajib. Nah, kalau zakat fitrah insya Allah semua sudah paham. Yang kadang-kadang kita belum paham itu zakat yang disebut dengan para ulama zakat mal, harta. Nah, kalau bicara zakat harta itu tidak ada keterkaitan dengan Ramadan, nggak ada keterkaitan dengan Ramadan. Tapi keterkaitannya adalah kapan kita memiliki harta, yang mana harta itu sudah mencapai 1 nisab. Kalau ketercapaiannya itu adalah di bulan Syawal, maka jatuh tempo zakat kita adalah Syawal tahun depannya. Kalau ketercapaiannya itu pada bulan Sya'ban, maka zakatnya adalah bulan Sya'ban tahun depan. Nah, dan jangan lupa hadirin, masih ada anggapan bahwa kalau sudah zakat sekali tidak perlu zakat lagi. Enggak.
Selama hartanya masih di atas 1 nisab, maka setiap tahun kita kena zakat. Kalau di awal kita mencapai nisabnya itu di bulan Sya'ban, maka sebenarnya jatuh tempo kita setiap tahun adalah bulan Sya'ban, tidak bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita kembali membahas harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Tidak semua zakat wajib dizakati, Pak. Bapak Ibu misalkan punya motor Harley, mahal itu kan. Kena zakat gak? Gak kena zakat ini. Gak ada zakat Harley itu, gak ada, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya Robicon, barangkali punya Robicon. Kayak Pak Lurah itu punya Robicon. Punya Robicon kena zakat gak? Enggak kena zakat. Karena mobil bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Cuma nanti di akhirat ya Bapak dihisab. Buat apa beli Robicon? Dihisabnya itu, bukan dihisabnya bayar zakat. Kecuali kalau kita memang sengaja lari dari zakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada harta itu yang sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa harta itu wajib zakat. Ada juga yang tidak disepakati oleh para ulama. Misalnya zakat yang baru-baru muncul, nanti kita singgung sedikit, zakat profesi. Nah ini biasanya yang kena ini PNS, gaji potong zakat. Itu masih belum clear itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang wajib dizakati pertama emas, perak. Zaman dulu itu, sejak zaman dulu ada zakat emas, zakat perak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, muncullah namanya uang. Kalau di zaman Nabi, sampai mungkin di zaman kesultanan, kekhalifahan dulu, transaksi itu selalu menggunakan dinar dan dirham. Dinar, koin emas. Kalau dirham, koin perak. Sejak zaman dulu. Nah, kemudian mungkin sejak Perang Dunia Pertama berubah itu menjadi uang. Kita mungkin nggak ada emas di rumah kita, nggak ada dinar, nggak ada dirham, tapi adanya rupiah, dolar, euro. Nah, itu seluruh ulama tanpa terkecuali mewajibkan zakat uang, karena zakat uang itu disamakan dengan zakat dinar dirham. Zakat dinar dirham. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, emas apa yang wajib dizakati? Emas dengan jumlah berapa? Kalau di zaman Nabi yang diwajibkan Nabi zakat adalah emas yang sudah mencapai 20 dinar. Emas yang sudah mencapai 20 dinar. Nabi menyatakan dalam satu hadis, maknanya kurang lebih, kalau kamu memiliki uang 20 dinar, maka di situ ada zakat rubul usri, 2,5%-nya kena zakat. Jadi sejak dulu sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa nisabnya emas adalah 20 dinar. Nah, kalau perak itu berapa? Kalau perak itu ditentukan oleh Nabi 200 dirham. Nah, yang sedikit menjadi perdebatan ulama kita adalah dulu zaman Nabi 200 dirham dengan 20 dinar itu sama nilainya. Sekarang berubah total. Perak nggak ada harganya sekarang. Tapi emas makin tinggi. Nah, maka kemudian mayoritas ulama kita mengatakan uang itu jangan dikiaskan dengan dirham, tapi dikiaskan dengan dinar. Uang dikiaskan dengan emas. Kalau dikiaskan dengan dirham, Bapak Ibu punya uang 10 juta kena zakat semua nanti. Karena harga perakmu murah. Sementara biaya hidup tinggi, maka rata-rata mengatakan gak cocok kalau uang itu dikiaskan dengan dirham, karena
harga perak jatuh sekali. Kalau tidak salah 1 gramnya berapa perak itu Pak? 20.000 ya, 20.000. Sementara kalau emas 1 gramnya berapa? 1,5 juta. Okay. Nah, itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita sepakat nisab, ini ulama zaman kita ya, nisabnya uang itu disamakan dengan nisabnya emas, yaitu 20 dirham. Nah, 20 dirham itu dikonversi oleh ulama kita menjadi 85 gram. 85 gram, Bapak Ibu memiliki emas murni 85 gram, maka sudah disebut orang kaya. Itu menurut seluruh ulama. Sudah memiliki 85 gram emas disebut orang kaya dan sudah kena tanda wajib zakat. Atau memiliki uang yang senilai dengan 85 gram emas, maka sudah termasuk orang kaya yang wajib zakat. Tidak boleh tidak. Kalau nggak dibayar, nanti di akhirat ya harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emas apa saja yang diwajibkan di zaman Nabi? Emas batangan wajib, emas yang berupa dinar wajib, emas parto mah nggak wajib ya. Emas apa lagi? Nah, yang menjadi perdebatan ulama satu saja, perhiasan. Tapi perhiasan yang bagaimana yang diperdebatkan ulama? Perhiasan yang dimiliki oleh perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki punya perhiasan disimpan, itu semua sepakat ulama kita wajib zakat. Karena laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas. Maka emas yang disimpan dia termasuk kategori zakat yang harus dizakati. Tapi kalau perempuan pakai perhiasan, nah di sini ulama kita sedikit berbeda. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya atau madhab Imam Syafi'i, perhiasan yang wajib dizakati itu kalau perhiasan itu di atas kewajaran, itu baru kena zakat. Tangan kanan, tangan kiri sudah ada emas, kalung sudah ada emas, masih banyak lagi. Nah, yang masih banyak itu kena zakat, yang dipakai gak dihitung zakat. Emasnya sekardus, ya wajib zakat meskipun perhiasan. Jadi Imam Syafi'i mengecualikan, yang gak wajib dizakati adalah emas yang masih dalam batas wajar yang dikenakan oleh perempuan. Itu yang tidak wajib. Selain itu wajib. Nah, adapun ulama dari mazhab Imam Hanafi itu lebih lugas lagi. Semua emas termasuk perhiasan wajib zakat tanpa terkecuali. Nah, kita biasakan Bapak Ibu, kalau ada ulama berbeda pendapat, itu bukan sembarangan. Itu berarti mereka beda pendapat ketika menganalisa ayat Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah mengatakan begini, Anda ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Gak ada begitu itu. Imam Syafi'i itu apa? Menyimpulkan hadis Nabi. Bisa jadi kesimpulannya itu berbeda dengan Imam Hanafi, persis kayak tentang perhiasan. Nah, itu ya. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, orang yang mungkin baru belajar itu suka begitu. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan kalau perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram bersentuhan batal wudunya. Memang Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan tidak batal. Nah, ada orang yang tidak mengikuti Imam Syafi'i dengan mengatakan begini, ada hadis sahih yang di situ menjelaskan Nabi Muhammad SAW salat di dalam Sahih Bukhari, kemudian ketika sujud tersentuh oleh kaki Aisyah. Itu nggak batal Nabi Muhammad. Nah, begitu. Maka Imam Syafi'i jangan lupa, nah, dia mengatakan begitu. Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau ada hadis sahih berarti itu mazhab saya. Berarti mazhab Syafi'i bukan batal, tidak batal. Begitu ngomongnya. Nggak begitu, nggak sesimpel itu, Pak.
Apakah Imam Syafi'i tidak kenal hadis itu? Tahu hadis itu. Jadi kasusnya adalah ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Ayat Quran mengatakan aula mastumun nisa. La masa itu menurut pemahaman dari ulama-ulama Syafi'i, la masa itu adalah menyentuh perempuan. Tuh. Menurut Quran menyentuh perempuan batal. Terus ada hadis Nabi begini. Apa yang diutarakan oleh ulama-ulama Syafi'i? Nabi Muhammad SAW disebut di situ tersentuh kaki Aisyah, itu masih butuh penjelasan. Apakah tersentuhnya itu langsung kulit dengan kulit atau tersentuhnya ada kain yang menghalangi? Jawab, gak bisa jawab. Karena memang gak ada keterangan, Pak. Nah, karena gak ada keterangan itu, maka tetap yang diambil adalah ayat Quran tadi, bahwa laki perempuan tersentuh batal. Itu analisanya dalam sekali, Pak. Jadi nggak sembarangan. Ya. Nah, itu serahkan saja kepada ahlinya itu. Ya. Nah, ya. Yang penting kita sudah paham bahwa masalah ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, dan kita tidak perlu saling menyalahkan karena dua-duanya menganalisa ayat yang sama dan menganalisa hadis yang sama. Ya. Nah, begitu juga ini tentang perhiasan, Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu. Perhiasan yang di atas batas wajar wajib zakat. Nah, wajib zakat. Dan yang dinamakan zakat emas itu disyaratkan tidak hanya jumlahnya tapi sudah berjalan 1 tahun. Misalkan Ramadan ini Masya Allah bisnis sukses, sukses, atau dapat warisan mendadak, warisan jeblek, warisan 1 M Ramadan. Apakah langsung dizakati? Enggak wajib dizakati seketika itu. Itu ditunggu sampai 1 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu ketakutan, ragu-ragu, Masya Allah, takut kalau nggak bayar zakat, bayar sekarang, silakan. Tapi Allah tidak mewajibkan hari itu, Allah mewajibkan nanti. Kalau sudah 1 tahun, bayar zakat. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada sedikit perbedaan ulama. Oke. Misalkan bulan Ramadan ini kita dapat 1 M. Maka kita buletin tanggal kita ini. Hari ini saya jadi orang kaya alhamdulillah 1 M dan sudah masuk kategori zakat. Dilingkarin tanggalnya. Kemudian bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus lanjut Muharram sampai kemudian Rajab lagi, Sya'ban, Ramadan. Nah, bulan Sya'ban Bapak dapat warisan lagi. Misalkan dulu ayahnya meninggal, sekarang ibunya yang meninggal, dapat warisan lagi 500 juta. Itu kalau bagi Imam Syafi'i, 500 juta itu dihitung lagi, tidak digabung dengan yang tadi yang 1 M. Itu kalau Imam Syafi'i. Agak ribet memang beliau ini, ulama Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain enggak. Uang yang 500 itu digabung langsung dengan uang sebelumnya. Berarti meskipun yang uang tadi itu didapatnya di bulan Sya'ban, Ramadan karena sudah jatuh tempo termasuk juga dizakati secara utuh. Berarti duitnya sekarang 1 M. Kalau misalkan masih ada ditambah setengah M, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 1,5 M. Itu kalau menurut mayoritas ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i, Ramadan tahun depannya yang dizakati 1 M kemarin, yang 500 belum. Ini belum satu haul nanti. Nah, kalau bagi kita sekarang mungkin sulit Pak ngitungnya, lupa nanti ujung-ujungnya. Ya udah, kita ikut ulama yang lain saja, mayoritas, supaya gampang hitungannya. Uang yang masuk di tengah-tengah perjalanan haul itu langsung digabungkan dengan uang yang awal supaya gampang akhir tahun zakat. Nah, maka kemudian ada perdebatan hadirin di ulama zaman kita, zaman modern, mungkin sejak abad 19. Zakat profesi itu gimana? Nah, kalau di Indonesia yang diputuskan MUI
terlepas Bapak Ibu setuju atau tidak itu masalah lain ya. MUI itu mengatakan begini, barang siapa yang gajinya 1 tahun itu kalau dihitung dari bulan Januari sampai bulan Desember itu mencapai harga emas 85 gram, maka wajib zakat dan dibayarnya boleh per bulan. Itu mereka mengatakan. Memang agak ada sesuatu memang Bapak Ibu ya. Kan saya dapat gaji setahun, kan saya belum tentu hidup. Gaji saya setahun kalau dihitung misalkan 200 juta. Iya kalau saya hidup setahun, kalau tengah-tengah meninggal kan gaji saya nggak sampai setahun. Nah, tapi tetap MUI begitu mengatakannya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapatnya Syekh Qaradawi beda lagi. Profesi itu, gaji itu wajib zakat kalau sekali terima gaji itu mencapai emas 85 gram. Wah, yang kena cuma DPR doang Pak gajinya segitu. Kita PNS masa ada yang gajinya sampai 100 juta? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah sekarang kita hitung. Kalau kita hitung zaman sekarang, tapi ini jangan disampaikan ke keluarga besar PNS loh Pak. Ini kalau kita mengkaji hukumnya. Kalau PNS mah ikut MUI, ikut Basnas, nggak bisa nggak. Ini kalau kita mengkaji hukumnya, mengkaji analisanya gitu. Nah sekarang kalau kita hitung, tadi disebutkan bahwa zakat emas itu kan nisabnya adalah 85 gram. Sekarang 85 gram itu berapa juta Bapak Ibu? Sekarang 100 berapa? 127 sekian, 128 juta. Jadi kalau menurut Syekh Qaradawi, kalau gaji Bapak Ibu 128 juta baru kena zakat. Sekali terima tuh. Ada Pak yang gajinya 127? Ada. Ada direktur. Nah itu kalau direktur itu langsung zakat. Itu pernah disuarakan oleh ulama dulu juga. Nah itu yang ada padanan zaman dulu, yaitu pendapatnya beberapa sahabat Nabi dan Daud Al-Dhahiri diantaranya. Kalau ada orang sekali terima gaji itu mencapai 1 nisab emas langsung dizakati. Nah cuma kalau sudah dizakati berarti ini nggak digabung dengan duit yang sudah ada. Berarti zakatnya nggak perlu lagi zakat di akhir haul, cukup sekarang. Nah itu ada, zaman dulu ada itu. Termasuk pendapat beberapa sahabat Nabi, kalau tidak salah diantaranya Muawiyah itu berpendapat begitu. Nah, jadi kalau yang berpendapat begitu itu ada padanannya zaman dulu. Nah, tapi kalau gaji setahun dihitung itu nggak ada, zaman dulu nggak ada pendapat begitu. Itu pendapat baru, pendapat baru. Ada juga ulama yang mengatakan begini Pak tentang zakat profesi itu. Petani sawah, petani gabah itu. Setiap panen itu wajib zakat kalau sudah mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak. 5 wasak itu kalau tidak salah 650 berapa sekian, lupa ya, nanti kita cek lagi. Kalau sudah dapat 600 sekian kilo itu wajib zakat. Nah ulama-ulama itu mengatakan begini, apa adil? Nah, begitu bahasa kiasannya. Apa adil petani yang sekali panen cuma segitu kena zakat, kenapa pegawai nggak kena zakat? Nah itu perdebatannya di situ. Maka kemudian zakat profesi ini macam-macam. Ada yang mengkiaskan langsung dengan zakat pertanian. Berarti misalkan petani itu berapa juta, berapa kilo beras dia kena zakat, misalkan 652 kalau tidak salah gitu. Ada yang mengatakan 507 sekian, 652 kilogram itu kena zakat. Kalau misalkan 650 itu berapa Pak? Berapa kalau harga beras 1 kilonya berapa? 17.000 berapa kenanya itu? Berapa juta? Pak Zumari itu orang bank cepat ngitung ya. Sekitar 8 juta nggih. Nggih. Nah, berarti kalau dikiaskan, ada ulama yang mengkiaskan dengan pertanian, berarti kalau gajinya 9 juta kena zakat, kayak petani. Nah, gitu.
Tapi kemudian berdebat lagi, zakatnya berapa? Ini pembahasan ulama sekarang, Pak. Ulama dulu nggak ada ini. Zakatnya berapa? Kalau pertanian kan zakatnya 10 atau 5%. Pertanian itu kalau pertaniannya itu pengairannya tidak butuh biaya, itu kena 10%. Kalau pengairannya itu alami 10%. Tapi kalau pengairannya itu butuh irigasi yang berbiaya, itu kena 5%. Itu ulama juga nggak sepakat. Coba zakatnya berapa? Nah, ada juga yang begini, setengah-setengah. Nisabnya disamakan dengan beras, yaitu sekitar 600 sekian kilo, katakanlah 9 juta zaman sekarang. Tapi zakatnya berapa? Zakatnya kayak emas, 2,5%. Jadi itu pernah diterapkan zaman dulu, kemudian diganti sekarang MUI yang terakhir itu oleh keputusan pemerintah, gaji yang kena zakat adalah gaji yang setahun itu setara dengan harga emas 85 gram. Memang untuk zakat profesi ini masih menjadi perdebatan seru di antara ulama kita. Kenapa? Karena memang mengkiaskannya itu agak susah, Pak. Kecuali tadi sudah ada sejak zaman dulu, kalau ada uang dapat langsung satu nisab itu wajib zakat. Dulu ada ulama memfatwakan begitu. Sekali gaji 127 juta langsung potong 2,5%. Berarti kalau begitu Bapak Ibu gajinya cuma 6 juta nggak kena zakat itu. Menurut seluruh ulama. Gaji kan kasihan, gaji 6 juta dipotong lagi berapa? Meskipun tadi itu zakat profesi itu kalau dikiaskan dengan pertanian itu memang agak jauh. Bisa dibahasakan agak dipaksakan mengkiaskannya itu. Yang paling masuk akal itu dikiaskan dengan emas. Itu pun gajinya gede, 85 gram. Tapi hitungan Basnas itu agak beda. Jadi orang yang gajinya setahun mencapai 85 gram nanti dibayar akhir tahun, tapi boleh dicicil tiap bulan. Pertanyaannya, memang Pak gaji saya setahun itu 85 gram dapat 1 juta, tapi anak saya 10 Pak. Itu dimakan akhir tahun itu habis, yang nggak masuk akal juga kena zakat Pak. Gajinya 10 juta, anaknya kuliah 5 saja kuliah, berapa Pak per bulan? Tuh lenyap sudah. Masa orang begitu kena zakat kan nggak masuk ya, nggak masuk. Gajinya gede 15 juta, anaknya 5 kuliah, satu semesternya 5 juta semua, itu berapa? Tapi kan harus zakat, iya. Tapi Islam itu zakat itu sebenarnya untuk orang yang kaya, dan kaya itu adalah orang yang memiliki satu nisab dan sudah berjalan 1 tahun. Nah misalkan Bapak Ibu gajinya 15 juta tiap bulan, kan dipakai itu makan, minum, anak dan sebagainya. Tinggal berapa Pak kira-kira itu biasanya, tinggal berapa per bulan itu? 5 juta. Tabungan paling juga 20 juta. Ya nggak wajib zakat, nggak ada tabungannya. Kecuali kalau direktur, wah itu di rekeningnya itu terlihat betul, rekeningnya ada 400 juta, ya berarti kena zakat. Kena zakat itu tiap tahun Pak, bukan sekali doang, tiap tahun bayar zakat. Makanya ada filosofi yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, ittajiru fi malil yatama la ta'kuluhu zakah. Hartanya anak yatim itu kamu bisniskan supaya tidak habis dimakan zakat. Contoh, anak yatim punya harta misalkan 200 juta, ada di rekening, dijaga oleh pamannya, nggak diapa-apain duit itu. Tahun pertama kena zakat 5 juta, tahun kedua kena zakat lagi, tahun ketiga kena zakat, tahun keempat kena zakat, tahun kelima kena zakat, lama-lama tinggal di bawah nisab. Loh, habiskan duitnya. Kata Nabi, ittajiru, boleh. Jadi dibisniskan itu boleh. Yang penting hati-hati, jangan sampai bisnisnya itu rawan rugi. Jadi supaya berkembang hartanya itu. Jadi sebenarnya
Islam itu menghendaki duit itu dikembangkan, jangan ditaruh diem saja. Kalau ditaruh diem saja, alamat tiap tahun dimakan zakat, makan zakat, lama-lama kan habis. Bapak Ibu nyimpen 500 juta, setahun terpotong zakat, tahun berikutnya lagi dipotong zakat, tahun berikutnya lagi dipotong zakat, habis. Nah ingat, jadi zakat itu tidak sekali, tapi tiap tahun dengan catatan duit kita di atas satu nisab, yaitu di atas 85 gram emas. Nah, yang menjadi perdebatan ulama lagi adalah begini Bapak Ibu. Kalau saya punya duit banyak 1 triliun misalkan, tapi utang saya 2 triliun. Kan pengusaha biasa begitu nggih. Ini pengusaha, dia punya aset 1 triliun, hutangnya 1,5 triliun. Gagah memang, tapi hutangnya dia. Itu wajib zakat apa tidak? Nah, menurut Imam Syafi'i wajib zakat. Kan itu kalau hutang itu kan tanggungan, tapi kalau zakat itu berkenaan langsung dengan hartamu. Kalau kamu nggak mau bayar zakat, bayar dulu utangmu. Gitu. Tapi kalau utangnya nggak dibayar, tetap duitnya itu kena zakat. Menurut Imam Syafi'i. Nah, yang agak ringan menurut Imam Hanafi, Pak. Imam Hanafi nggak kena zakat. Kenapa? Duitnya habis kalau bayar utang, gimana kena zakat? Bapak ikut yang mana? Kayaknya ikut Imam Hanafi itu. Hanafi aja lah Pak. Ya nggak apa-apa. Namanya juga itu namanya perdebatan di antara ulama. Kadang-kadang ulama itu menganalisanya beda. Imam Syafi'i enggak wajib zakat. Kenapa? Zakat itu kan berkaitan langsung dengan hartamu itu. Hartamu kan ini A sampai Z itu hartamu. Hutang itu tanggunganmu, beda lagi. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan, nah itu yang menjadi dasar di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan ketika jadi khalifah pernah diriwayatkan bulan depan adalah bulan zakat kalian, tunaikanlah. Barang siapa yang punya utang bayar dulu. Nah, berarti kalau nggak dibayar semua hartanya kena zakat. Cuma itu menjadi perdebatan ulama antara pengikut mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau kita punya hutang, apakah itu mengurangi zakat atau tidak? Syafi'i nggak mengurangi zakat, tapi kalau Imam Hanafi itu dihitung mengurangi zakat. Nah sekarang kalau kita punya duit dihutang oleh orang, bagaimana Pak? Bapak Ibu punya duit 500 juta dihutang sama orang, wajib zakat gak itu? Wajib dizakatin gak itu? Nah itu dilihat hutang yang diambil oleh orang. Misalkan saya punya duit 500 juta dihutang Pak Haji Hudan, wah hebat amat itu kan wajib zakat itu. Apakah tiap tahun saya wajib zakat sementara duit saya nggak saya pegang? Itu dilihat. Kalau hutangnya itu Pak Haji Hudan itu mengakui hutangnya dan kapanpun bisa diambil oleh saya, itu wajib zakat tiap tahun. Karena saya bisa ngambil kapanpun. Tapi kalau Pak Haji Hudan mengakui tapi nggak bisa ngasih, Ustaz, aduh nggak punya saya Pak Ustaz, wajib zakat nggak? Nggak. Kita tunggu. Nanti kalau Pak Haji Hudan setelah 5 tahun ngasih ke saya zakat, ngasih saya bayar, hutang dikasih saya, maka itu saya bayar zakat. Tidak tahun itu saja, tapi tahun-tahun sebelumnya saya hitung semua itu. Wah sekarang dapat duitnya, ini duit sudah 5 tahun nih di Pak Haji Hudan. Zakatnya belum saya tunaikan. Berarti tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun kelima berapa, gitu. Itu pada Imam Syafi'i. Dikejar terus zakat itu ya. Tapi kalau dikemplang, ya nggak wajib zakat Pak. Orang nggak ngaku orangnya. Tapi nanti kalau orangnya taubat, kita dikasih zakat. Alhamdulillah. Waduh berapa tahun yang ngedot dibayar zakat? 1, 2, 3, 4, 10 tahun. Ya udah dibayar, dihitung. Misalkan 500 juta kan tahun pertama zakatnya sekian. Misalkan 1 M tahun pertama zakatnya berapa Pak? 25 juta. Tahun kedua kan sudah berkurang, berarti kan sudah berkurang 975 juta. Zakatnya berapa? Tahun ketiga berarti tinggal 950, zakatnya berapa?
tahun keempat sudah berkurang 100 juta, zakatnya berapa? Begitu. Masya Allah. Okay. Jadi ya resiko Bapak Ibu, namanya orang kaya ya harus ngerti zakat. Kalau orang miskin ya nggak pernah mikir zakat. Zakat nggak paham Pak Ustadz, kenapa? Lah kepeces mikir zakat gitu. Hafalnya zakat fitrah doang, zakat fitrah. Jadi orang kaya kalau bayar zakat fitrah itu nggak keren, itu orang miskin juga bayar Pak. Yang keren itu orang kaya kalau bayar zakat mal. Nah ini baru zakat mal. Nah kita ini kan biasanya zakat mal hanya dihimpun bulan Ramadan. Sebenarnya itu untuk apa? Itu untuk motivasi saja sebenarnya. Sebenarnya zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, tapi kaitannya adalah mulai kapan kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, zakat emas, uang itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu milih zakat profesi itu sesuai Syekh Qardawi atau sesuai MUI Indonesia? Jadi ya tetap harus dihitung ya. Nah kalau ikut MUI Indonesia berarti kan gaji yang setahun 127 juta. Kalau sekarang ya, 127 juta dibagi 12 berarti berapa Pak per bulan? Pinten Pak Judan? 10 juta. Berarti orang yang gajinya 10 juta yang kena zakat kalau mengikuti fatwa MUI. Jadi 10 juta dipotong 2,5% bulan depan. Nah, tapi kalau gajinya masih 8 juta nggak kena itu, nggak kena zakat. Tapi faktanya dipotong Pak. Dipotong semua, nggak peduli pokoknya potong. Jadi ikhlaskan Bapak Ibu ya, ikhlaskan, itu infak bukan zakat ya. Gitu. Infakkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang zakat itu berat Bapak Ibu ya, berat. Tapi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul bersabda kan, la ma naqasat shadaqatun min mal, hartamu tidak akan terkurangi dengan sedekah. Nah, perlu dijelaskan juga bahasa sedekah nggih. Di dalam Al-Qur'an ada kata sedekah itu terkadang bermakna zakat. Jadi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu sedekah itu umum, kadang zakat, kadang sedekah biasa. Tapi kalau sudah masuk di pembahasan fikihnya ulama itu dipisah supaya nggak rancau. Kalau zakat ya zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Tapi kalau dalam bahasa Quran zakat itu disebut juga sedekah. Sedekah tidak disebut zakat. Contoh misalkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambil dari mereka sedekah. Maksudnya apa ini? Ambil dari mereka zakat. Bukan sedekah sunnah, zakat. Meskipun katanya redaksinya pakai lafaz sedekah. Kenapa? Zakat itu disebut sedekah juga. Kenapa? Karena sedekah itu kan kebenaran, benar Anda itu hamba Allah, mencintai Allah, berarti Anda siap untuk diambil hartanya untuk fakir miskin. Itu makna sedekah. Nah, jadi dia betul-betul cinta kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada harta. Dan Allah cuma mewajibkan 2,5% doang. Kecuali zakat pertanian, Allah mewajibkannya 10% atau 5%. 2,5 itu gedean pajak Bapak Ibu ya, gedean pajak. Ustadz udah kena pajak, kena zakat. Pajak itu urusan negara, zakat urusan Allah. Pajak itu urusan negara. Nah, Bapak Ibu punya tanah, banyak tanahnya, kena zakat tanahnya? Enggak. Tanahnya banyak, kecuali jual beli tanah. Kecuali jual beli tanah, baru nanti kena zakat urudut tijarah, kena zakat barang perdagangan. Nah, misalkan nih, kalau saya dapat warisan tanah 25 hektar, kena zakat? Enggak. Karena yang namanya barang perdagangan itu yang kena zakat harus melalui
transaksi dulu saya mendapatkannya. Saya beli tanahnya Pak Zuri saya beli tanah. Dari awal beli sudah ada dalam hati saya, ini akan saya jual belikan tanah itu. Nah itu tanah kena zakat. Tapi kalau beli tanah doang, beli tanah lah, siapa tahu nanti buat anak saya, buat siapa, buat istri yang keberapa, itu nggak kena zakat itu. Karena belinya bukan untuk niat jual beli. Bapak ibu beli mobil kan untuk dipakai, tapi nanti kalau udah bosan ya dijual kan. Tapi niat utamanya untuk dipakai, berarti mobil itu nggak kena zakat. Beda kalau bapak ibu beli mobil untuk ditaruh di showroomnya, nah ini mobil kena zakat. Beda. Beli mobil untuk apa? Beli mobilnya kepentingan keluarga, ya nggak kena zakat. Untuk apa mobilnya? Saya Pak, saya ini bisnis jual beli mobil, kena zakat itu. Masya Allah, kalau orang-orang kaya kita bayar zakat semua, aman insya Allah ya zakatnya. Nah. Jual beli pesisir laut, laut dijual belikan. Jadi pokoknya segala apapun yang dijual belikan nanti masuknya barang perdagangan, dan nanti insya Allah kita bahas. Jadi ini masih tentang zakat emas Bapak Ibu ya. Zakat emas nisabnya adalah di zaman Nabi 20 dinar. Di zaman sekarang dibahasakan ulama kita 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Bukan emas 23 karat. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya emas 23 karat? Harus dimurnikan dulu. Berapa itu murninya? Misalkan punya emas 100 gram, itu kita tanya kepada ahli peremasan. Ini Pak, emas murninya berapa ini? Oh ini dihitung-hitung paling ini cuma sekian Bu, ini cuma 50 gram. Ya nggak kena zakat. Jadi yang bukan emas murni itu dimurnikan dulu hitungannya berapa. Karena nisabnya adalah 85 gram emas murni. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan kami persilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.